Oh iya Mas, kira-kira nih Mas, eh ada nggak sih saran dari Mas atau masukan dari Mas? Bagaimana caranya orang awam itu menghadapi difabel? Kira-kira ada saran nggak dari Mas atau masukan-masukan? Ya, pertama mungkin yang Mas El maksud orang ini adalah orang-orang non difabel ya. Oh, Ya, menurut saya orang-orang non difabel termasuk saya perlu sadar betul bahwa selama ini kita seringkali menggunakan kacamata yang abelis, kacamata yang diskriminatif oke, iya ya. terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Oke. Nah, untuk itu maka kita perlu sadar bahwa kita harus melepas cara pandang yang diskriminatif itu secara perlahan dan membuka diri untuk belajar, untuk bertanya, untuk mengenal, untuk memahami teman-teman penyandang disabilitas, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kondisi lingkungan sosial yang diskriminatif, itu yang perlu kita sadari dan kita melihat bahwa ini bukan isu mereka teman-teman disabilitas, tapi ini adalah isu kita bersama. Oke. Bahwa masalah yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas bukanlah masalah karena kondisi fisik atau kondisi individu mereka gitu, tetapi adalah bagaimana kita orang-orang non difabel memberikan ruang, memberikan akses, memberikan lingkungan masyarakat yang inklusif, yang setara kepada teman-teman disabilitas. Karena pada dasarnya menurut saya ya, dari obrolan, dari cerita teman-teman disabilitas kepada saya, gitu. Teman-teman disabilitas itu tidak ingin diistimewakan gitu. Iya ya. Tapi mereka hanya ingin diperlakukan setara, diperlakukan secara manusiawi seperti orang-orang pada umumnya. Oh iya Mas, ini aku cerita ya, kan baru kemarin aja sih aku upload video kan mengenai janganlah kita menggunakan istilah cacat. Betul. Terhadap teman-teman disabilitas atau teman-teman yang memiliki keterbatasan. Karena istilah cacat yang saya pelajari akhirnya ternyata itu diserap dari bahasa Melayu yang berarti jatuh atau rusak. Ya kan, secara harfiahnya seperti itu. Jadi seiring waktu kata cacat mengkonotasikan untuk orang-orang yang punya keterbatasan. Saya menggunakan ada istilah yang lebih menarik daripada cacat, itu digaungkan oleh Mansur Fakih pada tahun 90-an. Itu kata difabel. Kata difabel ini diambil dari dua kata yang dijadikan satu, different ability atau kemampuan yang berbeda. Menurut Mas, gimana sih caranya untuk supaya orang-orang itu bisa sadar betul gitu bahwasanya teman-teman disabilitas ini, mereka ini juga punya loh kemampuan, juga punya loh sesuatu yang bisa mereka aktualisasikan gitu loh. Nggak hanya dilihat dari keterbatasannya, nggak hanya dilihat dari fisiknya yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Ya, menurut saya terkait istilah tersebut ya Mas ya, bahasa itu sangat penting. Karena bahasa itu ternyata tidak netral, bahasa itu politis. Dan dari bahasa itu membentuk cara pandang kita akan sesuatu. Istilah cacat menurut saya itu sebuah istilah yang bermasalah, istilah yang problematik, karena istilah cacat itu mengandaikan teman-teman ini seperti barang yang rusak, yang mungkin dianggap tidak sesuai seperti pada umumnya. Sehingga menurut saya perlu istilah yang lebih baik. Saat ini memang ada dua istilah yang sering dipergunakan oleh teman-teman komunitas ya, yaitu istilah disabilitas, yang itu juga digunakan dalam undang-undang, maupun yang tadi Mas El sebutkan tadi, istilah difabel atau different ability. Menurut saya sebagai orang non difabel ya,
kita perlu bertanya kepada setiap teman-teman komunitas masing-masing mana yang lebih nyaman. Misalkan dalam hal ini saya perlu bertanya kepada Mas El. Mas El sendiri lebih nyaman dengan istilah disabilitas atau difabel. Misalkan Mas El lebih nyaman dengan istilah difabel, maka saya tentu akan menggunakan istilah difabel. Aku mau tanya dulu Mas, apa sih perbedaan dari dua kata ini ya, difabel dan disabilitas? Itu perbedaannya gimana sih? Penggunaannya dan cara menggunakannya itu gimana? Kalau secara sejarahnya tadi ya, secara sejarah istilahnya itu memang disabilitas ini kan sebuah istilah yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu disability. Dalam pengertian disability ini memang melihat bahwa disabilitas adalah suatu kondisi di mana seorang individu tidak bisa mengakses, tidak bisa berdaya seperti individu yang lain karena kondisi lingkungan yang merintanginya, kondisi lingkungan yang tidak aksesibel. Jadi bukan pada individu tetapi pada lingkungan yang tidak akses, yang tidak setara, yang diskriminatif terhadap teman-teman. Kemudian istilah difabel itu yang tadi Mas El sebutkan tadi memang sebenarnya istilah yang datang dari teman-teman di komunitas Jogja di Indonesia yang merasa bahwa istilah ini lebih baik karena mengandung arti different ability atau memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi dari istilah difabel ini fokusnya itu bukan pada kekurangan, tetapi bahwa teman-teman ini memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Oke, berarti kalau gampangannya disabilitas itu sesuatu kondisi yang tidak mendukung pada suatu akses pada umumnya gitu, lingkungan yang pada umumnya gitu ya, lingkungan yang tidak mendukung teman-teman yang memiliki keterbatasan secara fisik atau yang lain untuk bisa hidup setara dengan Oke. Nah Mas, selama Mas mengajar ya, ada nggak sih teknik yang mungkin Mas yakini paling ampuh dalam mengembangkan kemampuan difabel? Pertama, kita harus melihat bahwa setiap anak atau setiap individu itu unik. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan belajarnya pun berbeda-beda. Untuk itu sebagai guru, saya perlu melakukan istilahnya assessment. Apa itu assessment? Itu secara sederhana mengumpulkan data atau informasi tentang anak, di mana kekuatan anak tersebut, di mana kelemahan anak tersebut, apa yang bisa dibantu dalam belajar. Itulah yang perlu saya bantu dalam belajar seperti itu. Berarti salah satu teknik paling ampuhnya itu tadi asesmen, mengumpulkan data terhadap anak tersebut. Mau dibawa kemana, kemampuannya, potensinya apa dan semacamnya. Sehingga pembelajarannya pun sebisa mungkin individual. Sesuai dengan kemampuan anak tersebut gitu. Apa sih Mas pesan yang paling realistis buat mereka teman-teman disabilitas yang mungkin agak bingung dalam menentukan tujuan hidupnya, terutama mengingat keterbatasan yang dimilikinya, keterbatasan yang dimiliki dalam bermasyarakat? Gimana sih Mas? Ada pesan-pesan realistis nggak dalam menentukan tujuan hidup mereka? Sebelum menjawab ini mungkin saya perlu sampaikan ya bahwa saya sebagai seorang non-difabel tentu tidak lebih tahu, tidak lebih paham dari pengalaman yang dialami oleh teman-teman disabilitas gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa
teman-teman disabilitas sendiri yang perlu lebih banyak untuk bersuara, berpendapat, Oke. atau mengartikulasikan pengalaman Oke. pribadinya kepada orang lain, terutama kami sebagai orang-orang non-difabel, untuk lebih paham, lebih memahami kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh teman-teman disabilitas gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah mungkin kita bersama-sama, bukan hanya teman-teman disabilitas, untuk bisa saling berkomunitas, saling berjejaring, dan sesama teman-teman disabilitas maupun non disabilitas, kita bergandengan tangan untuk sama-sama menyuarakan isu disabilitas ini sebagai isu bersama, isu yang perlu kita perhatikan sebagai isu yang penting, supaya diskriminasi maupun cara pandang abelis atau cara pandang yang diskriminatif ini perlahan kita punya cara pandang yang lebih baik, yang lebih inklusif seperti itu. Oh ya, Mas kan kemarin nulis sebuah buku ya, belum lama ini. Betul. Terbit sebuah buku. Boleh diceritakan bukunya? Oke, ya. Jadi buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman atau kedekatan personal saya dengan teman-teman penyandang disabilitas. Keluarga saya adalah seorang penyandang disabilitas. Saya adalah seorang guru untuk anak-anak disabilitas. Kemudian saya juga sekolah dan mengambil pendidikan di pendidikan khusus, sehingga tanpa saya sadari saya tumbuh keresahan dalam diri saya melihat isu disabilitas ini sebagai isu yang penting. Dari situ kemudian saya mulai menulis beberapa esai tentang isu-isu disabilitas yang saya kumpulkan dalam tulisan ini gitu. Akan tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa buku ini ditulis oleh seorang non disabilitas, sehingga tentu mungkin tulisan ini memiliki kekurangan, memiliki bias-bias isi kepala saya sebagai seorang non difabel. Jadi buku ini bukan sebuah buku panduan atau saya merasa paling tahu tentang isu disabilitas dalam buku ini gitu. Tapi buku ini adalah bentuk kedekatan personal saya, bentuk keresahan saya tentang isu disabilitas, dan semoga buku ini bisa menjembatani bagi kita teman-teman non disabilitas untuk lebih paham, untuk lebih peduli dengan isu disabilitas ini. Mas, mungkin dari penonton yang ada, barangkali ada yang mau beli buku Mas itu, bisa diberikan informasinya, bisa dibeli di mana, bisa diakses di mana? Ya. Boleh? Buku ini tersedia di beberapa toko buku di marketplace. Jadi teman-teman bisa membeli atau mendapatkan buku ini di sana gitu. Oh gitu, berarti tinggal ditulis saja judul bukunya ya? Ya, betul. Disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Ya. Oke. Mas Hambali, Mas Aang, aku berterima kasih banget loh malam ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Aang. Ya, aku juga makasih banyak punya kesempatan ketemu Mas Aang. Kemarin kita cuma kenalan lewat Instagram, terus sekarang bisa ketemu langsung. Aku senang banget juga. Aku rasa gitu aja ya teman-teman. Sekian dari gue. See you.